Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjawab pertanyaan saudara kita. Alhamdulillah, selamat malam saudara-saudaraku. Terima kasih banyak atas bantuan saudara-saudaraku mengenai adanya bahasa, karena selalu nonton video-video penjelajah 75. Alhamdulillah. Jadi begini saudaraku ya, saya akan memberikan jawaban pertanyaan saudara kita ini. Dia menanyakan mengenai adanya bahasa-bahasa yang saudara tanyakan mengenai adanya bahasa sirip, begitupun juga mengenai bahasa sarang imitasi dan Twitter. Jadi okelah saudaraku, singkat kata ini insya Allah saya akan menjawab pertanyaan saudara mengenai adanya pertanyaannya saudaraku. Kayu apa bang yang bagus yang kita gunakan di dalam ruangan RBW? Satu. Yang kedua mengenai adanya penghadapan Twitter. Dan yang ketiga mengenai adanya sarang palsu atau sarang imitasi di dalam ruangan RBW, letaknya ada di sirip. Jadi okelah saudaraku, saya akan menjawab pertanyaan saudara sesuai dengan pertanyaan saudara. Saya akan menjawab dulu, mengangkat yang saudara tanyakan adalah kayu. Ya, begini saudaraku ya, saudara menanyakan kayu apa yang bagus digunakan di dalam ruangan RBW saudaraku. Tergantung dari saudara kayu apa yang tahan. Ya, bukan bahwa kualitas kayu saudaraku, bahasanya bukan kayu bahasa kayu ini cocok kayu ini. Sebenarnya walik saudaraku itu sembarang ditempati bersarang, yang penting kayunya itu tahan, berkualitas. Kenapa saya katakan berkualitas? Diusahakan saudaraku kayunya itu bisa tahan lama, karena walet bukan sesaat, kalau perlu selama-lamanya. Ya, justru saudara menggunakan kayu yang tahan lama di situ di dalam ruangan RBW. Bahasanya kayu papan yang saudara gunakan di sirip. Saudara gunakan papan sirip. Ya, itu saudara perlu memahami mengenai adanya tingkatan kayu supaya kayu itu bisa tahan. Semacam kayak kayu meranti, itu tahan semua saudaraku ya. Itu bagus semua itu saudaraku. Pokoknya banyak kayu saudaraku. Sebenarnya wali itu sembari tempati. Ya, karena semua saya lihat saudaraku di lapangan yang saya rehab, begitupun yang saya tangani, semua ditempati walet. Kalau walet sudah beradaptasi di dalam ruangan RBW, bahasanya sudah berkoloni. Semua ditempati saudaraku, tergantung dari di dalam ruangan RBW saudara. Ya, itu nomor satu saudaraku mengenai adanya bahasa kayu. Yang penting jangan kayu yang cepat rapuh. Itu. Jadi pesan saya saudaraku, diusahakan kayunya kering dulu. Kering ya, baru dipasang. Maksudnya itu yang papan sirik, dikeringkan dulu, jangan basah baru dipasang. Biasa itu kalau masih basah dipasang, biasa cepat tumbuh jamur di dalam ruangan RBW. Karena di dalam ruangan RBW saudaraku itu tempat lembab. Ya, gelap. Itu saudaraku ya. Jadi saudara perlu memahami mengenai adanya bahasa kayu yang saudara gunakan di dalam ruangan RBW supaya kayu ini bisa bertahan di gedung rumah walet saudara. Itu saudaraku, banyak kayu saudaraku, jati pun juga bisa. Kayu ulin kalau perlu bisa, tergantung di situ ketahanannya di situ kayu saudaraku ya. Kalau walet itu biar diterpes di tempat juga bersarang, di bersarang tembok juga dibikin sarang di situ, di kaca blok juga. Ya, semua dibesek, dibakur, semua tempat kalau walet bersarang saudaraku, tidak memilih kalau walet. Yang penting itu walet kalau sudah mau bertelur dia cari tempat di situ. Itu makanya selalu saya katakan usahakan supaya kayu yang berkualitas supaya tahan. Itu mengenai adanya bahasa papan sirip. Ya, saudaraku ya. Dan yang kedua, pertanyaan yang mengenai adanya bahasa Twitter. Bahasa Twitter yang saudara gunakan menghadap yang gimana yang bagusnya bang? Itu Twitter. Dan Twitter apa yang digunakan di dalam ruangan RBW supaya waletnya bisa tinggal cepat, bisa beradaptasi, bisa berkembang biak. Jadi begini saudaraku yang mengenai adanya bahasa Twitter saudaraku ya. Merek atau harga, tingkatan merek atau harganya saudaraku, kalau penjelajah 75 itu yang penting bunyi di situ Twitternya. Ya, biar Twitter biasa, harga biasa saja saudaraku, tapi tidak jadi masalah saudara. Kalau saudara longgar, tidak apa-apa saudara menggunakan apakah Audas atau banyak merek itu Twitter. Ada yang Arrow, ada yang Optima, ada yang banyak, ada yang Audas, ada yang terserah dari saudara. Yang penting di situ suara aslinya, rekaman aslinya walet keluar di salon itu Twitter itu. Karena walet itu tidak melihat dari harga Twitter itu dengan mereknya. Yang penting suaranya di situ. Tidak usah terlalu besar saudaraku ya mengenai adanya itu bahasa Twitter. Dan begitu pun juga mengenai penghadapannya. Hanya bahasanya saudaraku, ada bahasa rapi, kerapian di dalam tata ruang.
Jadi saudara itu menggunakan Twitter, yang memasang Twitter di sirip, biar bertolak belakang itu Twitter saudaraku, hanya ya beda kerapian, umpamanya lar. Kalau perlu saudaraku arahkan semua ke lar itu Twitter, tidak jadi masalah. Sebenarnya biar membelakang, yang penting kan itu dalam ruangan saudaraku. Kalau sudah bunyi itu kan sudah saling memantul, kalau bahasa Twitter. Ya, itu saudaraku ya. Karena banyak juga saudaraku menghadap semua kelar itu, tidak ada juga walletnya, ada lagi walletnya, tetapi gitu-gitu terus. Ada juga Twitternya, ada hanya berapa Twitter, ada yang membelakangi, saling membelakangi. Bahasanya tidak teratur pemasangannya, tetapi berkeluni juga walletnya. Kalau bahasa itu saudaraku ya, sama dengan itu tadi bahasa mereknya Twitter. Ya, yang penting bunyi, begitupun juga Twitter. Ya, salon kecilnya di dalam ruangan RBW diletaknya di sirip. Jadi saudara perlu memahami itu mengenai adanya bahasa penempatan Twitter. Ya, apakah saudara mau pasang satu arah atau dua arah? Cukup satu suara saudara sudah di dalam ruangan RBW, suara inapnya. Tidak usah terlalu banyak macam suara inap. Lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga beda-beda suaranya. Tetapi saya tidak bisa paksakan juga saudaraku, akan beda yang mendesain itu, yang merancang beda-beda pendapatan. Maksudnya pendapatnya, bukan pendapatnya. Ya, oke. Jadi sekarang itulah tadi pertanyaan yang saya jelaskan mengenai adanya bahasa papan sirip dan begitupun juga bahasa yang salon kecil Twitter di dalam ruangan RBW. Ya. Sekarang saya menjawab yang pertanyaan yang ketiga adalah sarang palsu atau sarang imitasi. Nah, ini pertanyaan juga saudara mengenai adanya sarang imitasi atau sarang palsu, sarang buatan. Bukan sarang asli loh. Oke, saya bahaskan saudaraku. Saya sudah sering kali berulang-ulang bergulir-gulir saya mengatakan bahwa penjelajah 75 tidak pernah menggunakan sarang imitasi. Kalau saya mendesain, apabila saya dapatkan, saya tangani di gedung rumah walet, saya dapatkan itu sarang imitasi saudaraku, saya akan buka, saya lepaskan. Terkecuali seumpamanya banyak sarang imitasi, ada sarang melengket di situ sudah besar, jangan dibuka dulu. Lepaskan dulu, nanti terbang. Kalau saudara umpamanya buka sarangnya, ya lepaskan sudah sarang imitasinya. Jangan biasakan walet bersarang di imitasi, sarang buatan, sarang palsu. Ya. Nah, itu pesan penjelajah 75 saudaraku, supaya walet itu bersarang dengan sarang aslinya. Ya, jangan dibiasakan walet karena rata-rata yang saya lihat di gedung rumah walet saudaraku kebanyakan memasang sarang imitasi. Itu andalan mereka. Tetapi tidak jadi masalah saudaraku, kan itu pemahaman mereka, tidak bisa juga saya bahwa itu salah. Itu kan mereka saudaraku, tetapi kalau penjelajah 75 saudaraku tidak pernah menggunakan sarang imitasi. Terkecuali seumpamanya saya panen, anggota saya panen biasa memindahkan anak, pasang sarang imitasi, dipindahkan itu kanakan ke sarang imitasi, nanti terbang anak baru dilepaskan sarang imitasi. Itu bisa. Bahasa memasang sarang imitasi, memindahkan kanakan, nanti terbang baru dilepaskan. Bukan bahasa sarang pancingan, beda. Ya, itu saudaraku ya. Nah, itulah pertanyaan saudara kita, ada 3. Ada 3 pertanyaan saya sudah jelaskan. Saya sudah dealkan pertanyaan saudara. Mudah-mudahan apa yang saya jawab saudaraku ya mengenai adanya pertanyaan saudara, itulah yang saya jawab mengenai adanya bahasa di dalam ruangan RBW. Apabila saudara itu masih mengganjal perasaannya, silakan berkomentar saja di bawah komentar saudaraku, karena banyak pertanyaan yang saya mau angkat, hanya ya gitu. Tetapi mudah-mudahan saudaraku, apa yang saya utarakan ini mudah-mudahan bisa punya arti, bisa bermanfaat untuk kedepannya saudaraku. Itu yang kita inginkan. Jadi mohon maaf saudaraku, saya sudah dealkan pertanyaan saudara kita ini. Mohon sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip. Letak kesempurnaan itu saudaraku adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai ciptaan saudaraku itu hanya berdoa, berusaha, bertawakal, sabar. Ya, itu intinya. Oke saudaraku, sekali lagi mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah. Yang baiknya kita ambil, yang tidak berkenan silakan buang. Tetapi perlu saudara saring dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang sempurna. Semoga sukses semua saudaraku tanpa terkecuali.